Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi kita ke pembelajaran kelas 8 episode 11 bagian kelima ya. Di pertemuan sebelumnya kalian sudah membahas nomor 10. Oke, kita hapus. Bagi yang belum, silakan cek di link deskripsi di bawah tentang tentang penjelasannya ya. Nah, sekarang kita masuk ke bab 3. Alhamdulillah kita sudah sampai ke bab 3 ya. Nah, ini disebut relasi dan fungsi. Relasi ini adalah hubungan. Nah, fungsi ini adalah hubungan yang rumit ya. Maksudnya hubungan yang ada bisa difungsikan, artinya bisa dimatematikakakan. Nah, hubungannya itu berpola seperti itu ya. Oke. Perhatikan gambar sekelompok siswa yang sedang belajar di kelas. Ini belum masa corona ya, bisa dekatan. Oke. Setiap siswa menempati kursinya masing-masing. Tidak ada seorang siswa menempati lebih dari satu kursi. Akan tetapi satu kursi panjang dapat ditempati oleh lebih dari satu siswa. Dengan demikian ada keterkaitan antara siswa dengan kursi yang ditempati. Menurut kalian, apakah hal ini termasuk relasi atau mungkin sudah merupakan fungsi? Kalian akan mengetahui keterkaitan antara siswa dengan kursi yang ditempati apabila kalian mempelajari konsep relasi dan fungsi ini ya. Karena pada konsep relasi dan fungsi ini akan disajikan tentang hubungan antara dua himpunan selamat melakukan aktivitas. Oke, antara dua himpunan ini seharusnya titik ini ya. Nah, selamat melakukan aktivitas belajar. Oke, kita lanjutkan lagi ya. Selamat, kata kuncinya ini tentang himpunan, relasi, diagram panah, tabel, kemudian fungsi grafik ya. Terus ada himpunan, pasangan berurutan, dan korespondensi satu-satu. Nanti akan kita jelaskan. Doakan saya mudahan sehat selalu agar video pembelajarannya bisa diupdate setiap hari ya. Oke, kita lanjutkan ini tentang kompetensi dasar yang akan kita pelajari di bab 3. Itu yang pertama adalah 3.3, mendeskripsikan dan menyatakan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi. Bisa dengan kata-kata, tabel, grafik, diagram, dan persamaan. Intinya kalian bisa menyatakan sebuah relasi atau hubungan itu dan fungsi itu baik dengan kata-kata, tabel, grafik, diagram, dan persamaan. Kemudian di bagian 4.3 atau nilai keterampilannya, itu kalian diharapkan bisa menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan relasi dan fungsi dengan menggunakan berbagai representasi. Bisa pakai kata-kata, tabel, grafik, diagram, maupun persamaan. Jadi pengalaman belajarnya diharapkan bisa menjelaskan dengan kata-kata dan menyatakan masalah sehari-hari yang berkaitan dengan relasi dan fungsi, mendefinisikan relasi dan fungsi, memahami perbedaan antara relasi dan bukan relasi, mengamati fungsi dan bukan fungsi, memahami bentuk penyajian relasi dan fungsi, menggambar grafik fungsi pada koordinat kartesius. Oke, ke halaman 72 ya. Oke, ini peta konsepnya. Jadi relasi dan fungsi itu kita bagi dua, ada relasi ada fungsi ya. Penyelesaiannya, kemudian ada korespondensi satu-satu. Penyelesaiannya bisa dengan cara diagram panah, diagram kartesius, pasangan berurutan, baik itu dengan menggunakan tabel, grafik maupun persamaan ya. Jadi seperti itu. Oke. Di sini ada tokoh Galileo. Nanti kalian bisa membaca sendiri ya. Ini tokoh sebagai salah satu seorang pakar awal tentang fungsi ya. Karyanya juga menunjukkan bahwa beliau orang yang mula-mula mengangkat konsep pemetaan antar himpunan. Tapi ingat, kalian harus kritis ya. Di setiap buku itu pasti ada kreatornya atau penulisnya. Dan setiap yang ditulis itu harus dikritisi, apakah ini benar seperti ini. Ingat ya, jangan sampai kalau misalkan sudah ada di buku pembelajaran terus kalian tidak mengkritisi itu ya. Ingat,
yang menulis ini juga manusia, bisa jadi ada salah atau khilafnya. Nah, kalian yang generasi selanjutnya ini nantinya diharapkan bisa mengkritisi apapun yang generasi tua atau yang terdahulu itu lakukan. Ingat, dengan cara santun ya. Oke. Nah, sekarang kita memahami relasi ya. Nah, jadi relasi ini sebenarnya kata lainnya itu dari kata hubungan ya. Bisakah kalian memahami bagan silsilah keluarga berikut? Oke. Maduri ini bapak sama ibu ya. Marhawi ya, ini bapak sama bokap sama nyokap lah. Oke. Ini satu, dia punya anak 4 buah, 4 orang ya. Oke, Adhim, Idris, Halim sama Thohir. Ini anaknya yang mana ya? Yang biru apa yang hitam? Kalau melihat ini Maduri dan Marhawi ini biru, berarti anaknya yang biru juga. Sulastri anak pertama, Idris anak kedua, Halim anak ketiga, dan Thohir anak keempat. Kemudian mereka menikah dengan pasangannya masing-masing. Adhim dan Sulastri menghasilkan anak bernama Wafi. Idris dan Mai sangat produktif sekali. Ini ya, ada tiga orang anaknya, Faisal, Alu, dan Rizky. Kemudian Halim, Ririn nggak mau kalah. Ini ada Alvin dan Nazwa dan Thohir, serta Thohir dan Fatimah. Ini adalah dia punya anak bernama Suci ya. Nah, di sini untuk relasinya kalian bisa memahami di sini bahwa Madhuri itu adalah ayah dari Sulastri, ayah dari Idris, ayah dari Halim, ayah dari Thohir, suami dari Marhawi, kakek dari Wafi, kakek dari Faisal, kakek dari Alo, kakek dari Rizky, kakek dari Alvin, kakek dari Najwa, kakek dari Suci ya. Kemudian Madhuri adalah mertua dari Adhim, mertua dari Mai, mertua dari Ririn, dan mertua dari Fatimah. Jadi banyak banget tuh perannya ya. Dia sebagai mertua, sebagai ayah, sebagai kakek juga, dan sebagai suami. Jadi seperti itu ya. Oke. Kemudian Marhawi juga seperti itu. Dia sebagai mertua dari Adhim, dari Mai, dari Ririn, dan dari Fatimah, sebagai ibu dari Sulastri, dari Idris, dari Halim, dari Thohir, sebagai nenek dari Wafi, Faisal, Alu, Rizky, Alvin, Najwa, dan Suci, dan tidak lain sebagai istri dari Madhuri. Tuh kan banyak ya. Setiap orang punya perannya masing-masing dan hubungannya masing-masing terhadap bagan ini ya. Nah, sekarang kita kembali ke tema gambar 3.1 menunjukkan silsilah keluarga Bapak Madhuri dan Ibu Marhawi. Tanda pada menunjukkan hubungan punya anak, 4 anak Pak Madhuri, yaitu Sulastri, Idris, Halim, dan Thohir. Jika anak-anak Madhuri dan Bu Marhawi dikelompokkan menjadi satu dalam himpunan A, maka anggota himpunan A adalah Sulastri, Idris, Halim, dan Thohir. Ini pembelajaran kelas 7 nih ya. Tapi untuk kalian bisa cek di video pembelajaran kelas 7 ya. Semoga aja sudah sampai di sana ya. Ini A, Sulastri, Idris, Halim. Kemudian yang cucu-cucunya itu dibaratkan dengan B, Wafi, Faisal, Alu, Rizky, Alvin, Nazwa, Suci ya. Nah, oke, kita lanjutkan di video selanjutnya. Nanti penjelasan mengenai hubungan anggota himpunan B ke himpunan A ya. Salah hilaf, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.